Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, salve damai Kristus beserta kita. Dalam renungan harian pada hari ini, tanggal 8 Februari 2025, renungan bagi kita diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil hari ini kita mendapat dua tipe sikap yang layak untuk kita teladani dalam menjalani hidup beriman di kehidupan kita saat ini. Yang pertama, dalam Injil hari ini kita lihat bagaimana para murid datang kepada Yesus dan menceritakan apa yang telah mereka kerjakan. Yesus tahu bagaimana repotnya, lalu ia mengajak mereka untuk pergi ke satu tempat yang sunyi untuk istirahat. Nah, ternyata rencana mereka untuk pergi ke suatu tempat juga diketahui oleh orang banyak. Saat mereka, Yesus dan para murid, mengambil jalur air, orang banyak menempuh jalan darat ke tujuan kemana Yesus dan para murid akan pergi. Dan mereka telah sampai lebih dahulu daripada Yesus dan murid-murid. Melihat orang banyak telah berkumpul, tergeraklah hati Yesus akan belas kasih. Lalu ia mengajar. Tujuan Yesus dan para murid adalah untuk istirahat. Tapi para murid dan Yesus akhirnya menunda istirahat, tapi melanjutkan mengajar orang banyak itu, memberikan apa yang mereka butuhkan. Inilah satu teladan sikap yang pantas untuk kita teladani dan kita aplikasikan dalam hidup kita. Saat kita melihat saudara-saudari kita yang telah berusaha datang, kita pun harus berani mengalahkan kepentingan pribadi kita. Yang tadinya mereka ingin istirahat, Yesus menunda istirahatnya, tapi melanjutkan dengan mengajar mereka. Nah, saudara-saudari yang terkasih, itulah salah satu teladan dalam Injil bagi kita hari ini. Dan sikap yang kedua yang pantas untuk kita teladani adalah sikap dari orang banyak itu. Bagaimana mereka berusaha menempuh jalan darat. Yang jelas saat itu belum ada bus. Umumnya mereka melewat jalan kaki. Menempuh jalan kaki untuk mencapai tujuan yang mereka ketahui kemana Yesus akan pergi. Dan ternyata mereka lebih dahulu sampai. Artinya mereka cukup semangat. Tidak lelah, tidak mengenal lelah. Untuk bertemu Yesus. Tentu semua ini terjadi karena kerinduan yang begitu besar, kerinduan yang mendalam untuk menerima pengajaran dari Yesus. Inilah sikap kedua yang pantas kita teladani sebagai umat Allah, sebagai umat Kristen. Jangan pernah menyerah, tapi semangatlah. Dan landasilah semangatmu bertemu Yesus itu karena kerinduan yang mendalam. Sehingga dengan kerinduan yang mendalam, rasa lelah akan hilang. Hingga usaha kita yang begitu kuat untuk bertemu Yesus tidak akan sia-sia. Kita lihat bagaimana Yesus merespon. Karena Yesus dapat melihat bagaimana besarnya kerinduan umatnya. Orang-orang yang merindukannya. Begitu besar kerinduan mereka dengan segala upaya ingin berjumpa dengannya. Dan Yesus
tidak mengabaikannya, tapi melayani mereka. Nah, bila kita juga menanamkan kerinduan yang besar di hati kita ingin bertemu Yesus lewat sabdanya, lewat Ekaristi, dengan kerinduan besar kita untuk menyambut Ekaristi, percayalah, kerinduan kita itu, usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan kerinduan itu tidak akan sia-sia. Yesus akan memberi jawaban. Yesus akan melayani kita untuk memuaskan kerinduan kita, kehausan kita akan Dia. Jika ini sudah tertanam di dalam diri kita, niscaya kerinduan kita akan Yesus akan dipuaskan. Yesus akan menyambut kita dengan penuh sukacita dan akan memperhatikan apa yang kita butuhkan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, semoga dengan Injil hari ini, pertama, kita menjadi pribadi yang peduli seperti Yesus yang telah mengalahkan niatnya untuk istirahat demi melayani orang yang datang kepadanya. Yang kedua, jadilah kita seperti orang banyak yang terus berusaha dengan segala macam cara untuk bertemu Yesus, sehingga kita akan beroleh kasih Yesus. Yesus akan menerima kita dengan penuh kasih dan berkat-Nya. Amin. Rahmat Tuhan selalu beserta kita.